Shalom, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua di ibadah yang kedua ini. Dan selama 2 minggu terakhir kita belajar tentang relationship ya, tentang hubungan saudara ya. Ibu Kartika dan Bapak Gembala saudara, Pastor David udah membahas mengenai relationship, hubungan, lalu konflik-konflik dalam hubungan. Nah saya hari ini akan membahas sebuah tema tentang kekudusan. Saya berharap tema ini bisa kita kaitkan dengan bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan orang-orang, khususnya dengan keluarga kita sendiri, ya, terlebih dengan Tuhan. Dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Saya ingin mengajak saudara melihat 2 Samuel pasalnya yang ke-6. 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-5 saya akan bacakan untuk saudara. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Daud menyuruh orang-orang menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Uza dan Ahio mendapat kepercayaan untuk mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah, Ahio berjalan di depan tabut Allah. Sementara Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan caracap. Latar belakangnya seperti ini. Daud itu akhirnya dia bisa jadi raja. Dia sukses hidupnya. Dia berhasil menyatukan kerajaan Israel yang sebelumnya terpecah. So karena dia sudah jadi raja dan dia berhasil mempersatukan 2 kerajaan Israel yang terpecah ini, dia bermaksud untuk membawa kembali tabut Tuhan yang pernah dicuri oleh orang Filistin. Nah dia mau bawa kembali tabut Tuhan itu yang sekarang di rumah Abinadab kembali ke kota Daud atau ke Yerusalem. Jadi niat Daud ini baik sekali. Kita semua tahu bahwa Daud itu orang yang dikenal dekat dengan Tuhan. Tuhan bahkan bilang Tuhan berkenan sama Daud. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan bahwa niat hati Daud ini baik. Katakan sama-sama dengan saya niat hati. Ya, niat Daud baik ya saudara ya. Dia mau bawa tabut Tuhan kembali ke tempat seharusnya tabut itu berada. Dia mau memberi penghormatan kepada Allah. Dalam perjalanan dia untuk mengangkut tabut Tuhan kembali ke kota Daud, Alkitab menyatakan bahwa dia memilih untuk membawa tabut Allah itu menggunakan kereta. Keretanya masih baru, artinya baru dibikin khusus untuk ngangkat tabut Tuhan. Hal yang keliru yang Daud buat adalah tabut Tuhan itu tidak pernah boleh dibawa menggunakan kereta atau kendaraan apapun. Bahkan tabut Tuhan gak boleh dibawa oleh siapapun kecuali orang Lewi. Tabut Tuhan itu harus dibawa dengan cara menaruhnya di pundak. Harus dibawa beriringan. Itu sudah ketentuan Tuhan. Itu cara Tuhan ingin diperlakukan. Itu cara Tuhan ingin dihargai. Dan itu cara manusia menghormati kekudusan Tuhan. Pertanyaannya sekarang menjadi kenapa Daud membawa tabut Tuhan itu enggak menggunakan cara-cara ilahi. Tapi dengan cara-cara yang dia pikir cepat. Pakai kereta aja lah ribet, kenapa dia berpikiran seperti itu? Ternyata latar belakangnya lagi adalah dia sempat mengetahui orang Filistin ketika mereka mencuri tabut Allah. Orang Filistin ini mencuri tabut Allah dan menyimpannya di kereta. Jadi Daud berpikir, ternyata disimpan di kereta juga gak apa-apa. Gitu ya, toh gak ada masalah. Mereka juga gak tiba-tiba kenapa-kenapa. Jadi Daud berpikir cara ini bisa digunakan, cuman bedanya kita pakai kereta yang masih baru. Alkitab mencatat ketika tabut Tuhan disimpan di dalam kereta, ayatnya yang ke-6, mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon. Lalu tiba-tiba kereta itu tergelincir dan Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah untuk memegangnya supaya tidak jatuh. Aduh udah mau jatuh nih. Dan ini yang terjadi. Ketika Uza menyentuh tabut Allah itu, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Uza dibunuh oleh Allah karena keteledorannya. Dia mati di dekat tabut itu. Pelanggaran yang kedua adalah tabut Tuhan itu gak boleh disentuh sama siapapun. Itu kudus. Jadi ada 2 pelanggaran di sini, padahal niat awalnya baik.
Saudaraku, niat baik itu akan menjadi buruk kalau eksekusinya buruk. Niat tulus itu akan menjadi buruk kalau eksekusi kita, cara kita menggenapi niatan baik kita itu menjadi salah. Siapa sih yang pernah mempertanyakan niat hati saudara bahwa saudara kalau sebagai suami ingin menyenangkan istri, saudara sebagai ayah ingin menyenangkan anak-anak, saudara sebagai kepala keluarga ingin pelihara keluarga saudara, saudara sebagai istri ingin juga membawa kenyamanan buat keluarga. Siapa sih yang mempertanyakan niat baik kita? Bahwa kita punya niat baik kok. Alkitab juga bilang bahwa suami yang atau pria yang gak kerja ya jangan makan. Suami yang mengabaikan keluarga, gak menafkahi keluarganya ya itu jahat. Alkitab juga udah bilang begitu. So, niat hati kita ini udah benar. Cuman cara kita untuk menggenapi niat hati seringkali yang salah. Pak, saya kan sebenarnya Pak melakukan ini untuk istri dan untuk anak-anak. Istri saya kan yang taunya kan cuman ada uang di rumah. Ini kisah pribadi seorang pendeta. Istri saya nggak mau tahu uangnya dari mana, pokoknya harus ada uang buat biaya di rumah. Jadi karena tiba-tiba saya mentok, saya pinjam uang. Saya pinjam uang nggak bisa bayar, saya pinjam uang nggak bisa bayar, pinjam dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya saya terikat utang, sekarang saya nggak bisa bayar utang saya Pak. Tapi niat hati saya kan tulus, saya pengen pelihara keluarga. Di titik seperti itu dia terjebak, dia bingung bagaimana caranya keluar dari ikatan hutang piutang. Akhirnya dia lari kepada gembalanya dan akhirnya dia dapat solusi. Solusinya adalah panggil istri kamu, bicarakan bersama. Suami istri harus tahu masalah keuangan, kesulitan yang dihadapi. Dan suami istri harus tahu kalau memang sudah tidak ada uang untuk dipakai apa-apa lagi. Tapi niat hatinya baik. Setidaknya dia adalah seorang suami yang mau bertanggung jawab buat keluarga. Tapi kalau sudah bicara kekudusan, niat hati saja enggak cukup. Kekudusan enggak cuma bicara tentang niat baik. Kekudusan bicara tentang bagaimana kita ingin menggenapi apa yang kita niatkan itu. Niat hati Daud baik sekali. Dia membawa tabut Tuhan kembali ke kota Daud. Tapi caranya Daud yang salah. Saudara, Tuhan itu menilai lebih daripada sekedar niat. Tuhan melihat cara kita untuk menggenapi niat hati kita. Sehingga ketika pada akhirnya Uza mati, Daud baru sadar bahwa sebagai pemimpin, dia harus lebih bertanggung jawab dalam kekudusan daripada sebelum dia jadi pemimpin. Banyak di antara kita mungkin yang sekarang sudah ada dalam posisi kepemimpinan dan kita baru mengerti bahwa when a leader fail, semua yang ada di bawahnya fail juga. Ketika seorang pemimpin ngawur, semua yang di bawahnya bisa ngawur juga. Ketika seorang pemimpin salah mengambil keputusan, orang-orang di bawahnya bisa terkena dampak. Dan ini bukan cuma sekedar pemimpin dalam dunia bisnis, dalam dunia keluarga pun sama. Itulah sebabnya ketika kita menyadari bahwa niat hati aja gak cukup, kita tuh harus bilang gini loh sama Tuhan. Tuhan, niat hati saya adalah saya ingin sekolahkan anak saya ke luar negeri. Biaya yang saya butuhkan sangat banyak. Tapi kalau Tuhan menghargai niat hati saya ini, dan niat hati saya ini sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti buka jalan buat saya. Karena kalau kita mulai lakukan dengan cara yang salah, tidak peduli sebaik apapun niat hati, ujung-ujungnya adalah kehancuran. Siapa yang mau mempertanyakan niat hati dari Musa? Musa adalah seseorang yang waktu itu masih jadi pangeran di Mesir. Dia lihat salah satu bangsanya, ya seseorang disiksa oleh mandor-mandor Mesir. Karena dia lihat orang ini disiksa, dia mau nolongin orang ini. Dia mau membela keadilan. Akhirnya dia berantem sama mandor ini dan dia bunuh mandor ini. Ketika mandor ini mati, dia lari dari Mesir, kabur. Niat hati kita baik. Pak, itu motor di depan saya tiba-tiba nyalip. Mobil di depan saya lawan arah. Tapi ketika kita keluar dari mobil, tutup pintu mobil, kita berantem, masalahnya lebih daripada itu. Kita sedang membuat keluarga kita yang di dalam mobil dalam bahaya. Pak, itu anak ngehina anak saya, jadi saya hukum anak itu. Iya, tapi sejak kita hukum anak itu, suruh berlaku seperti anjing, kita diproses gak berhenti-berhenti. Ternyata buat niat hati aja gak cukup kalau udah bicara kekudusan. Bahwa in the end, misalnya gini, people don't care about your intention. Pada akhirnya orang gak terlalu peduli dengan niat hati saudara. Orang lihat buah dari niat hati yang orang nilai. Dan itu yang harusnya kita renungkan sekarang karena kalau kita diperhadapkan dengan berita di media sosial, kita mulai dipertunjukkan dengan orang-orang yang bergerak cuma berdasarkan niat hati. Karena mereka bergerak berdasarkan cuma niat hati dan mereka mengeksekusinya dengan salah. Kita melihat banyak sekali kejatuhan di mana-mana. Kita melihat ada hal-hal yang gak harusnya terjadi. Lagi berantem sama-sama lain, didor, meninggal. Niat hati kita mungkin baik, tapi tidak selalu harus kita lakukan dengan cara kita sendiri. Kita mungkin punya niat hati pelihara keluarga, kita pengen punya niat hati dipromosi dalam pekerjaan. Kita ingin punya niat hati bisnis kita berhasil, cuan kita besar. Tapi kalau cara kita adalah cara-cara yang salah. Tidak peduli sebaik apapun niat hati. Ujung-ujungnya kita akan mengalami kejatuhan dan kehancuran. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73. Ayatnya yang ke-1. Ini ayat favorit saya tahun 2024
sampai 2025 masih ayat favorit. Dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Bagi mereka yang bersih hati. Jadi kalau Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Seharusnya orang-orang ini yang seharusnya tidak mempertanyakan Tuhan ya. Kan dikatakan Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Jadi harusnya kalau ada orang tulus, orang yang bersih, orang yang berjalan dalam kekudusan, orang-orang seperti ini harusnya kan gak perlu mempertanyakan kebaikan Tuhan buat hidupnya, benar ya? Tapi kalau kita lihat realita yang terjadi sekarang, justru orang-orang seperti ini yang sedang mempertanyakan. Tuhan, saya justru pengen jujur dalam dunia bisnis malah begini. Yang gak jujur mah cuannya gede semua. Tuhan, saya kalau pelayanan tulus-tulus aja mah begini adanya. Kalau gak tulus justru tuh banyak yang dipromosi jadi hebat tuh. Tuhan, saya kalau jadi istri harus jadi seperti ini, harus tunduk sama suami, harus tulus, harus mengasihi. Malas. Udah itu yang lain-lain aja tuh. Gak kayak saya, ngelawan suaminya, ngata-ngatain suaminya, ya biasa-biasa aja. Tuhan, saya sebagai suami berusaha hidup kudus. Udah sebulan istri saya gak ngelayanin saya, udah gak mau lagi. Pengennya mah kayak orang lain aja, langsung aja booking. Kenapa saya tetap hidup dalam kekudusan? Karena Tuhan. Tuhan adalah alasan saya tetap memilih hidup dalam kekudusan. Karena Allah itu baik kepada orang yang kudus hidup. Ketika kita mau berjalan dalam kekudusan, saudara memang gak langsung kelihatan hasil. Tapi percaya sama saya, semua karir yang ada di dunia ini, saudara mau pilih karir apapun, akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mau kudus atau tidak. Saudara mau pilih jadi pendeta juga, saudara akan diperhadapkan dengan keputusan. Mau jadi pendeta yang hidup kudus atau tidak. Jadi saudara boleh pilih karir apapun di dunia ini. Kita semua diperhadapkan dengan tantangan yang sama. Jadi gak bisa kita bilang, iyalah Pak jadi pengusaha susah Pak, hidup bener. Alah jadi pendeta juga susah, belum tahu aja. Coba jadi pendeta 20 tahun kayak saya, baru tahu. Karena sebuah survei menyatakan, kalau Anda sudah cukup lama ada dalam sebuah karir, Anda tahu borok-boroknya. Kalau Anda 20 tahun jadi pengacara, baru Anda tahu pengacara kayak begini. Kalau Anda tahu 20 tahun jadi dokter, Anda baru tahu dokter itu bagaimana. Kalau Anda 20 tahun di bidang kesehatan, Anda baru tahu jualan alat kesehatan itu bagaimana. Kalau Anda 20 tahun jadi pendeta, Anda tahu jadi pendeta itu bagaimana. Maka kita diperhadapkan dengan pilihan untuk memastikan bahwa bukan cuma niat hati kita yang tulus. Cara kita menggenapi niat hati itu harus tulus. Nah, bicara tentang niat hati Daud itu sudah baik. Dia membawa tabut Tuhan kembali ke kota Daud. Cuman Daud ini punya istri sih. Kalau nggak punya istri ya sebenarnya lebih mudah. Karena dia punya istri jadi agak rumit. Apalagi kalau istrinya nggak memahami isi hatinya seperti dia. Saya ingin ajak saudara, coba kita lihat dulu ayatnya yang ke-20. Dalam 2 Samuel pasal 6. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada si isi rumahnya. Jadi bayangkan Daud baru pulang bawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Wow, luar biasa ini. Puji Tuhan gue dapat promosi. Misalnya gitu kali ya. Atau puji Tuhan dahsyat. Dia pulang ke rumah. Dia mau bilang sama semua orang. Lah haleluya, mari kita bikin acara apa nih yuk. Keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud dan katanya. Masa raja orang Israel berpakaian seperti kayak mau telanjang pakai celana pendek doang. Di depan mata budak-budak perempuan dan hamba-hambanya. Di mata para pembantu rumah tangga ini. Lalu pulang ke rumah. Setelah kamu nari-nari di jalan kayak begitu. Dengan pakaian kayak begitu. Terus kamu pulang ke rumah. Kamu merasa dirimu berharga. Kamu merasa dirimu terhormat. Istrinya bilang begitu. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Kayak enak ya pulang kerja diomelin ya. Enak gak sih perang pelayanan dia ngeliat. Dari mana kamu? Pelayanan aja, hidup gak benar. Gitu. Enak kan? Pulang kerja capek-capek baru habis ngorder. Dapat berapa? Cuman segini, alah. Enak gak sih lagi lebar-rebahan di sofa, scroll, tidur terus kerjaannya. Ini loh, saudara kalau saudara udah menikah, gak peduli saudara raja. Sama aja pernikahan buat semua orang. Mau saudara bos kek, CEO kek, mau saudara komisaris kek, direktur utama kek. Kalau udah nikah aja sama aja pernikahan begitu. Nah ini ada seorang raja dikata-katain sama istrinya. Lalu rajanya bilang begini. Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu.
engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu bersama-sama mereka lah aku mau. Kita hidup dalam kekudusan. Kita memiliki niat hati yang benar. Kita menjalaninya dengan benar sekalipun. Akan selalu ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan apa yang kita buat. Akan ada istri kita yang bilang begini, kamu kalau kerja tuh gak usah terlalu lurus. Kalau kamu kerja terlalu lurus, anak kamu gak akan sekolah. Ada suami-suami yang juga bilang hal yang sama. Apa yang harus kita buat? Ada orang tua yang berkata, kamu kok kerjaan cuma segini-segini aja. Gak naik-naik jabatan kamu ini. Menjilat dikit mah gak apa-apa. Jahat-jahat dikit mah. Mana sih yang gak ada yang gak jahat di dunia ini? Udah mau bener. Tapi omongan dari luar itu membuat kita goyah. Saudara tahu bahwa setiap kita apapun profesi, apapun jabatan, apapun pekerjaan yang kita pilih dalam hidup. Kita diperhadapkan dengan gini loh. Niat hati saya tulus mau jangkau jiwa. Niat hati saya tulus mau bangun gereja. Niat hati saya tulus. Apakah cara itu dibenarkan? Niat hati saya tulus mau buka cabang di mana-mana. Apakah cara itu dibenarkan? Niat hati saya tulus mau bangun gereja besar karena mau jangkau jiwa banyak. Dibenarkan gak caranya? Saya, Bapak Gembala Saudara, Pastor Santo, kami mungkin adalah full timer di gereja. Tapi saudara tahu bahwa kita berhadapan dengan godaan, ujian, kekudusan yang sama. Bahwa hari-hari ini penting buat kita untuk menjaga hati kita lebih dari apapun. Dan untuk percaya kalau Tuhan berkenan akan jalan seseorang, Dia akan meluruskan jalan orang itu. Tapi memang harus sabar. Awalnya Daud gak sabaran, makanya dia pakai kereta untuk bawa tabu Tuhan. Karena dia pakai kereta buat tabu Tuhan. Yang terjadi adalah Uza mati. Alkitab mencatat ketika dia melihat kematian Uza di depan matanya, dia menjadi takut. Ketika dia menjadi takut dia bilang begini, kenapa tabu Tuhan ini bisa datang kepadaku? Akhirnya dia menyimpang dan dia simpan tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Dah gak jadi gue bawa ke kota Daud. Gak jadi terlalu beresiko, udah simpen aja di rumah Obed-Edom. Dah ngapain dibawa. Dan selama tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, Alkitab berkata Allah memberkati semua yang ada di rumah Obed-Edom. Siapa di antara saudara yang mau ada di posisi Obed-Edom saat itu? Tiba-tiba tabut Tuhan dibawa ke rumah saudara. Ada yang mau? Kalau saya cerita mungkin saudara gak mau. Kenapa? Karena sejak tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom udah gak bisa ngasal-ngasal lagi. Dia harus hati-hati dengan segala yang dia lakukan. Sampai perkara begini loh, anak saya itu kan yang kedua 2,5 tahun. Dia suka main sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Gitu ya. Sekarang bayangkan anak Obed-Edom lari ke kamar yang ada tabu Tuhan, terus dia sembunyi-sembunyian. Sembunyi. Terus dia pegang tabu Tuhan. Mati anak itu. Jadi kenyamanannya tergoncang sejak tabu Tuhan itu ada. Obed-Edom bilang, aduh sejak ada tabu Tuhan ini kita udah gak bisa aneh-aneh mah. Kamu udah gak boleh ngomong kasar loh. Kamu ngomong kasar habis kita ini. Jadi mereka mulai jaga hidup benar-benar. Entah mungkin sejak ada tabu Tuhan mereka jadi lebih sering berdoa, lebih sering menyembah Tuhan. Lebih sering baca Taurat. Sejak tabu Tuhan itu ada di rumahnya, kehidupan mereka berubah drastis. Tapi saudara tahu dampak dari tabu Tuhan itu apa? Hadirat Allah, berkat Allah mengalir atas rumah Obed-Edom. Sejak Tuhan membawa kita dalam perjalanan kekudusan, hidup ini jadi gak enak. Di satu sisi memang sangat tidak enak. Sangat tidak nyaman hidup dalam kekudusan itu. Seperti kita dipenjara, seperti kita terkungkung. Seperti kita jadi orang naif di tengah-tengah dunia ini. Kita jadi orang yang sok kudus, sok suci, sok benar di dunia ini. Kita jadi orang-orang yang, tapi kalau kita pilih hidup dalam kekudusan, Tuhan itu baik kepada orang-orang yang kudus. Saudara, saya ketemu dengan seorang pengusaha di Surabaya. Di ibadah ke-1 saya bilang bahwa dia pengusaha yang pas-pasan. Pas mau ganti CR-V yang baru dia bisa. Pas lihat tanah kosong di daerah Batu dia beli. Ya. Pas lihat villa daerah Malang dia beli juga. Jadi emang pas-pasan, pas terus waktunya gitu. Terus saya tanya sama pengusaha karena dia bisnisnya cukup banyak. Saya tanya, Pak, saya mau tanya deh sama Bapak. Bapak ini kan penatua di gereja ya Pak. Bapak koordinator ibadah, rumah doa juga. Saya mau tanya deh Pak, gak maksud apa-apa. Mungkin gak Pak, jadi pengusaha kayak Bapak. Tapi benar hidupnya. Dia bilang gini, bisa Pak. Beneran Bapak gak bohong nih ya? Bisa Pak. Tapi cukup ya Pak ya. Kalau lebih dari itu, tapi kalau cukup bisa Pak. Maksudnya kayak saya bisa. Dan itu tergantung dari orang pilih bisnis apa Pak. Kalau orang pilih jualan martabak dengan jualan batu bara kan pasti beda Pak omsetnya Pak. Dia jangan dibanding-bandingin.
Tapi kalau orang mau cukup dengan apa yang dia dapat dari hasil kerjaannya, dia bisa hidup dengan benar. Saya ini udah cukup Pak, udah gak usah gimana-gimana, udah. Memang ada teman-teman saya yang lebih kaya, lebih banyak ada, tapi saya gak mau. Saya mau pilih hidup dalam kebenaran, saya pengen pulang ke rumah damai sejahtera, ketemu istri damai sejahtera, ngajak anak-anak main, anak saya udah kuliah S2 udah selesai, nanti lulusin bisnis saya, udah aja. Apa ada cukup, rumah saya juga, Bapak kalau datang ke rumah saya nanti Bapak baru dapat. Rumah saya adalah rumah paling aneh sedunia. Karena kita bangun dari kecil, terus kita bangun dikit-dikit jadi besar. Nah jadi kalau kita tiba-tiba merasa di sebelah sini perlu ada pintu, ya dibongkar aja jadiin pintu. Jadi kalau Bapak ke rumah saya, Bapak akan lihat rumah yang tidak pernah didesain oleh arsitek manapun. Dan rumah saya di perkampungan. Karena istri saya suka dekat sama orang-orang, teman-temannya di masa kecil. Tapi kita nggak mau pindah kemana-mana, kita merasa udah cukup kok. Jadi bisa ya Pak? Bisa. Kalau yang saudara kejar di dunia ini adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan, saudara pasti bisa. Kalau yang saudara kejar di dunia ini adalah Allah yang membuat saudara kaya. Alkitab berkata apa? Oleh karena ingin kayalah, manusia jatuh ke dalam berbagai-bagai coba. Tapi kalau yang saudara kejar adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanku, maka itu akan saudara alami. Dengan hidup dalam kekudusan. Kalau nanti jadi kaya apa enggaknya mah udah bonus aja lah. Saya tutup dengan sebuah kisah pribadi saya yang mau saya bandingkan dengan seorang. Saya punya anak 2 orang. Anak saya yang pertama usia 9 tahun, anak saya yang kedua usia 2,5 tahun. Mereka lagi ikut sekolah minggu di sini. Karena istri saya lagi pelayanan juga di gereja lain. Tiap kali saya pelayanan keluar kota. Misalnya nih Pak, Bapak ada KKR-nya 3 hari ya Pak. Mau nggak Pak dilebatin 4 hari? Jadi hari keempat Bapak nggak pelayanan, Bapak bisa jalan-jalan keliling kuliner. Lihat-lihat daerah yang Bapak datangi. Masa Bapak kesini cuma pelayanan doang Pak, nggak main-main? Saya selalu tolak dan saya bilang, enggak saya mau langsung pulang. Kalau bisa selesai KKR hari terakhir jam 7 malam pulang, saya pulang naik kereta. Yang berapa kali sering saya lakukan pulang naik kereta. Kenapa sih Bapak nggak pernah mau jalan-jalan? Enggak, saya cuma mau pulang ke rumah saya aja. Mau ketemu anak-anak saya. Karena anak-anak saya masih kecil. Nanti kalau mereka sudah remaja mungkin mereka nggak terlalu membutuhkan saya lagi. Tapi karena mereka masih kecil, saya merasa ada dorongan yang kuat untuk to be a father. Untuk ada buat mereka terus. Orang yang seusia saya sekarang juga ada. Yang punya anak 2 masih kecil-kecil. Yang sedang menunggu vonis hakim apakah dia dapat 20 tahun apa tidak. Orang ini terancam selama 20 tahun ke depan tidak akan pernah bisa lagi ngajak anaknya main ke playground. Kesampingkan dulu bahwa orang ini koruptor. Orang ini adalah seorang ayah. Saudara tahu hati ayah bagaimana kalau nggak bisa memeluk, merangkul, ajak main anak, beliin mainan sama anak terus anak seneng. Saudara tahu hati ayah kayak gimana? Dan saya merasa itu yang sedang dia rasakan sekarang. Dia udah gak lagi mikirin duitnya. Dia lagi mikirin I cannot hold my children anymore. Dan itu yang membuat Daud iri hati sama Obed-Edom. Dia gak iri sama harta Obed-Edom. Karena Obed-Edom itu cuma pengusaha martabak, Daud itu pengusaha batu bara. Kira-kira gitu yang gak lagi merendahkan. Jadi gak mungkin dia iri hati karena hartanya Obed-Edom. Sekalipun Obed-Edom diberkati berlimpah, harta Obed-Edom gak akan pernah sebanyak harta Daud. Daud itu raja, dia punya harta paling banyak. Tapi ini yang buat dia iri. Lo enak ya kalau pulang ke rumah disambut anak-anak, Daddy, Daddy, Daddy. Istri gue ngata-ngatain gue. Lo enak ya pulang ke rumah, haleluya, doa bareng, ibadah bareng, nyembah bareng. Istri gue mah, lihat gue nyembah Tuhan aja ngata-ngatain. Enak ya kamu ya. Obed-Edom, enak banget hidup kamu. Kamu tidur malam-malam, nempel bantal, tidur. Saya udah nempel bantal, masih scroll Instagram. Sampai jam 3 subuh, enggak berhenti. Enak ya hidup kamu ya. Kamu dicukupkan Tuhan. Enggak lebih seperti saya mungkin. Tapi enak ya hidup kayak kamu. Saudara, kalau kita mau iri sama orang, jangan iri sama hartanya. Jangan. Irilah karena ada orang-orang yang ingin hidup dalam kekudusan. Dan pada akhirnya diberkati Allah karena kekudusan itu. Irilah sama istri-istri yang memperjuangkan kekudusan pernikahan. Sekalipun sudah bertahun-tahun mungkin bergumul dalam pernikahan. Iri sama suami-suami yang tetap ingin menjaga kehidupannya benar. Sekalipun sedang mengalami pergumulan dalam pernikahan. Iri sama orang-orang yang berjuang untuk hidup benar sekalipun dia punya peluang untuk hidup gak benar.
Daud cemburu sama Abu Edom. Cemburu karena ada satu keluarga yang berkomitmen hidup dalam kekudusan. Hidup berdekatan dengan tabut Tuhan. Kita semua punya karir, kita semua punya kerjaan, kita semua punya bisnis. Bahkan pengangguran pun masih punya kerjaan. Gak ada orang di dunia ini yang gak punya kerjaan. Cuma masalahnya dibayar apa enggak. Kalau komentar di Instagram kan gak dibayar kan. Tapi kan kerjaan juga itu. Ngata-ngatain pendeta di Instagram juga kerjaan itu, cuma gak dibayar. Jadi semua orang punya kerjaan, semua orang punya bisnis, semua orang punya keputusan untuk diambil. Mau gak hidup kudus? Dan dengan sabar menantikan Tuhan menyatakan mujizatnya atas kita. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa Allah itu baik kepada orang-orang yang kudus hidupnya?